lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Na'budu wa nasta'inu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlilhu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, saya insan fakir ya, bisa berkunjung di rumahnya Abah Noval. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan kali ini kita mau bahas apa nih? Mencari barokah. Cara berkah ya, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan hidup kita ya. Amin. Kepada sahabat kita, terutama pada keluarga kita yang sedang sakit ya. Ibundanya Noval mudah-mudahan diberi kesehatan. Jadi para sahabat yang di sana nggak usah khawatir. Bagi yang sudah terkena sakit, di situ ada rahmatnya Allah. Apa buktinya? Buktinya Allah makin cinta kepada hambanya yang diberikan musibah, yaitu suatu bentuk penyakit. Kenapa kok Allah cinta? Kenapa dikasih sakit? Karena sakit itu adalah merupakan rahmat, kasih sayangnya Allah. Apa buktinya? Yang pertama, segala dosa kita dihapus, ya, diangkat, dihapus. Yang kedua, kita senantiasa selalu diingat, makanya selalu mengingat dan diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sakit mau ngapain lagi? Ya udah berzikir mengingat Allah, dan barang siapa mengingat Allah, Allah akan mengingatnya dia. Itu ayat Al-Quran. Terus apa lagi? Yang ketiga, di stop maksiatnya. Itu yang lebih utama, sobat-sobat di sana. Ya, jadi ada hamba Allah yang fasik. Mohon maaf ya, fasik ini yang gemar bermaksiat. Kita nggak salah sebut lah, pokoknya maksiat, berbuat dosa. Begitu Allah ngasih penyakit, ya, itu bentuk teguran atau bentuk peringatan atau bentuk ajab, pokoknya Allah alam. Tetapi itu adalah untuk menyetopkan dia supaya berhenti dari maksiat itu, saudara. Mengingat. Ya itu Allah alam dah, tergantung dianya nih ya. Tapi kalau ada hamba Allah yang beriman, berbuat dosa, tobat lagi, dikali kasih penyakit sama Allah, kali aja stop. Begitu sobat. Jadi disitulah berkah suatu orang yang kena penyakit, apa, ditambah cintanya sama Allah, dijauhkan maksiat, ya kan, dilipat pahalanya. Beda loh, orang yang berzikir sama orang sehat. Ini kita sehat nih ya, alhamdulillah, insya Allah yang terus sehat, sama orang yang sakit, zikirnya pahalanya kira-kira sama nggak? Beda. Umpamanya saya sakit nih, saya zikiran, astagfirullahaladzim, aku zikiran Alhamdulillah. Kembang bumi Pak. Lanjut Pak Ustaz. Jangan panggil saya Ustaz. Jangan panggil aku anak kecil paman. Panggil aku si Pak. Zikiran. Saya lagi sakit. Kayaknya kita harus break dulu. Sobat Sopir. Sobat, kita lanjut lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat, kita lanjut. Tadi pembahasan perbedaan orang sehat yang berzikir dengan orang yang sakit yang berzikir. Insya Allah beda. Sama seperti kita bandingkan antara orang yang mau belajar, masih tahap belajar nih, membaca Al-Quran terbata-bata, ya kan, sama orang yang sudah lancar baca Al-Quran, pahalanya beda. Bedanya di mana Pak Ustaz? Hah? Bedanya antara kesungguhan dia walaupun belum lancar baca Al-Quran, tapi dia ada upaya untuk berusaha belajar ilmu tajwidnya, makhrajil hurufnya, panjang pendeknya. Dia nggak stop terus sambil dia minta bimbingan guru. Nah itu pahalanya double tuh.
sama umpamanya dia yang udah bisa lancar baca Al-Quran hanya muroja atau murota biasa dapat pahala juga, sama pahala, cuma beda pahala. Sama kayak zikir, kita orang sehat zikir astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, sama orang yang lagi sakit nih, orang lagi sakit zikir subhanallah, sakitnya dia masih mengingat Allah. Kalau orang sehat masih ingat wajar sehat, tapi kebanyakan orang sehat lupa, ingatnya hanya sholat. Kadang dalam sholat pun lupa, nggak khusyuk. Orang lagi sholat nih, ingatnya. Nah, itulah sobat. Makanya ya kita berusaha supaya saya juga insan yang sangat doif, insan yang fakir ini berusaha bagaimana sholat yang khusyuk dan di luar sholat khusyuk. Belajar. Kita sholat wajib tuh harus khusyuk, harus khusyuk. Tetapi kita di luar sholat aktivitas bisa nggak khusyuk? Nah itu dia pelajarannya. Nah makanya Maksud saya pengen tanya, apa khusyuknya sholat? nah Buat sahabat-sahabat juga. oke, bagaimana sih cara khusyuknya sholat? Kadang-kadang kita sholat pikiran kita jalan ya, pikiran sama hati jalan semua, benar ya? Jadi memang kita ada tingkatan. Pertama Islam, iman, sama ihsan. Jadi kita harus paham nih, Islam ya kita meyakini ya kan, rukun Islam ada berapa? Ada 5, yang syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji. Setelah itu ada tingkatannya lagi yaitu iman. Jadi semua orang Islam belum tentu iman, tapi kalau orang yang beriman pasti Islam. Apa iman? Tingkatannya 6, ya kan? Iman kepada Allah, para malaikat, ya kan, para kitabnya, para rasul, hari akhir, qada dan qadar. Meningkat lagi nih rukun iman. Udah meningkat lagi rukun iman, hari ketiga yaitu tingkatan ihsan. Apa sih ihsan? Anta abudallah ka'annaka taro walakinna la taro fa innahu yaro. Anta abudallah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, walaupun engkau tidak bisa melihat Allah. Ka'annaka yaro fa ilam takun yaro ka'annaka taro. Jadi Allah itu benar melihat kita walaupun kita nggak bisa lihat. Bagaimana tuh rasanya? Seperti kita berhadapan langsung, tapi kita nggak boleh menghayal-hayal mewujudkan Allah seperti apa, enggak. Jadi bagaimana rasanya? Rasa takut kita tuh kita kembangkan dalam sholat. Rasa takut dengan azab, dengan siksaan, terus kita tingkatkan rasa takutnya, kita hayati bacaan kita. Insya Allah semua yang ada di pikiran, di hati los. Hanya satu, ahadun, yaitu Allah. Sobat, ya mudah-mudahan terjawab sudah. Jadi ada tingkatannya. Kalau kita mau khusyuk, Islam udah, iman udah, tinggal kita kelola ihsan. Kalau ihsan kita udah kita kelola, jangankan sholat kita khusyuk, di luar sholat pun kita khusyuk. Subhanallah. Ya kan? Di luar sholat nih, kita aktivitas kerja apa khusyuk. Kenapa? Karena kita ada ihsan di hati kita. Tadi kan ihsan udah jelasin, kita seakan-akan melihat Allah, walaupun Allah melihat kita, walaupun kita tidak melihat Allah, pasti Allah melihat kita. Itu wajib. Di tengah gelap gulita, ya tengah hutan yang gelap gulita, ada batu hitam, di atas batu hitam ada semut hitam berjalan. Daun berguguran nih, berapa miliar triliunan daun di muka bumi ini, satu jatuh Allah tahu, apalagi gerak-gerik manusia. Masya Allah. Oke sobat, jadi kembali lagi ke sakit tadi. Ya mudah-mudahan ya kita bukannya pengen sakit ya, tapi sebenarnya sakit itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Kalau kita udah mengerti nih, bagaimana sih sakit berkah itu? Ya sakit berkah itu sakit yang selalu zikir, mengingat kepada Allah ketika sakitnya. Terus memperbaiki diri lagi, bermuhasabah, memperbaiki diri, mengingat-ingat lagi. Gitu. Gimana kok sakit yang musibah? Nah, ada loh. Orang udah diingetin berbuat maksiat, kemungkaran, sayiat, dikasih sakit nggak insaf. Nah, ada nggak?
banyak. Orang yang sakitnya bukannya berkah, tapi sakitnya sakit malapetaka, orang itu akan selalu cenderung putus asa, sobat. Coba aja perhatikan. Orang yang pernah sakit, wah gue putus asa nih, nggak pernah sembuh, Allah nggak sayang lagi nih. Atau dia bisa jadi nggak ngaku adanya Allah loh. Kalau bisa udah sakit parah, frustasi, nggak pernah zikir, apalagi berdekatan Allah, semakin jauh setan masuk. Min zalim. Iya kan? Pikirannya bunuh diri, loncat dari jendela rumah sakit, bleng, blok. Stop. Apa selesai dari situ? Oh tidak, Siksa. ya tidak selesai, Bu. Tidak selesai. Kenapa? Karena imannya ikut jatuh dengan jatuhnya tubuh dia. Sok tuh, imannya ikut jatuh dengan tubuhnya dia yang sedang loncat. Blok. Jadi kalau iman jatuh gimana? Tak Nggak terbayang. diakuin kan? Iman loh, iman keimanan dia sama Allah ikut jatuh. Kalau dia loncat imannya ditaruh di jendela dulu, man, iman, saya mau loncat dulu ya, imannya taruh, nggak mungkin kan? Ikut. Orang yang bunuh diri gimana? Umpama nusukin badannya, imannya ikut tertusuk. Orang yang minum racun, imannya diracun. Oman. Orang yang berdiri di rel kereta api dihajar kan, wah, hancur lah, imannya hancur. Itu dia, sob. Makanya banyak pembahasan tentang orang sakit yang mudah-mudahan kita berharap di suatu saat nanti kalau kita diberi sakit, kita ditambah keimanannya bahwa inilah yang terbaik nih. Kalau orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah, ya Allah selalu berbaik sangka sama dia. Dia jangan, wah Allah kejam banget sih, masih saya sakit. Kan tadi udah dijelasin kan, sakit bentuk sudah bisa jadi bentuk rahmat kasih sayang Allah. Begitu. Kalau kita berbaik sangka, kalau kita berusaha, Allah kejam nih, aturan aktivitas bisa kemana-kemana jadi sakit, nggak bisa kemana-mana. Nah, itu sudah berburuk sangka kepada Allah. Ini abdi zani bi fayazunu bi masya. Allah tergantung prasangka hamba aku. Aku tergantung prasangka hamba aku. Terserah prasangka hamba aku mau prasangka baik ya, mau buruk terserah kata Allah. Ya, kalau prasangka hamba aku baik, ya aku baik. Prasangka hamba aku buruk, keburukan yang akan menimpa diri, sobat. Oke. Kira-kira udah ada pertanyaan. Semakin malam kita mau meluncur lagi ke sobat kita silaturahim yang menengok Cukup dengan ceramah tausiah drama kita sharing ya, sharing Ustaz berbagi. Abdul Muthalib. Oke aja sob, kurang lebihnya mohon mungkin ada sana sini kekurangan Like and tentang subscribe dalil ya, di channel tentang dalilnya, tentang ayat Al-Quran mungkin saya masih masih perlu belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada naudzubillah ya kemajmain. Sumastalam wa tubimukum warafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.